Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ayo Belajar Matematika bareng Ibu Linda. Di video kali ini, Ibu akan membahas kisi-kisi soal asas pada semester genap tahun 2025. Selamat menyaksikan, simak baik-baik dan jangan lupa dicatat ya. Mari kita mulai. Nomor 1, dalam satu kelas terdapat 50 siswa. Jika banyak siswa laki-laki ada 15 orang, maka perbandingan jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa di kelas tersebut adalah, yang ditanyakan adalah perbandingan apa? Perbandingan jumlah siswa perempuan dengan jumlah seluruh siswa di kelas. Oleh karena itu, kita perlu tahu berapa banyak jumlah siswa perempuan. Jumlah siswa perempuan. Diketahui total ada 50 siswa dan 15 siswa laki-laki. Berarti total siswa perempuan sebanyak 50 kurang 15 sama dengan 35. Jadi, perbandingan jumlah siswa perempuan dengan seluruh siswa sama dengan 35 banding 50. Perbandingan ini tentu bisa kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakan perbandingan? Kita bisa melakukan pembagian sama di satu sisi dan sisi yang lainnya. 35 dan 50 semuanya bisa dibagi oleh berapa? Bagi oleh 5. Jadi kita bagi oleh 5. 35 bagi 5 hasilnya 7. 50 bagi 5 hasilnya 10. Jadi ketemu perbandingan paling sederhananya 7 banding 10. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Untuk menempuh jarak 120 km, sebuah mobil memerlukan bensin sebanyak 3 liter. Dengan 5 liter bensin, maka mobil tersebut dapat menempuh jarak sebanyak. Sekarang di sini kita ingat-ingat lagi apa yang kita pelajari di rasio atau di perbandingan. Jadi perbandingan itu ada perbandingan senilai dan berbalik nilai. Senilai itu artinya jika satu satuan naik, satuan lain juga ikut naik. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, terbalik ya. Kalau satu naik, yang bawah, yang satunya lagi turun. Di sini, jika mobilnya diisi dengan 3 liter menempuh jarak 120 km. Berarti kalau ditambah jadi 5 liter, apakah jaraknya bertambah? Ya, tentu jaraknya akan bertambah. Sehingga ini kita gunakan perbandingan senilai. Kita misalkan jaraknya adalah X. Maka jika 120 km ditempuh dengan 3 liter, maka sekian X kilometer ditempuh dengan 5 liter. Menulisnya boleh seperti ini, atau 3 liter menempuh 120 km. Maka 5 liter menempuh berapa kilometer? Nah, kita akan buktikan bahwa cara pengerjaan kedua ruas ini sama. Nah, kita lihat di sini, kita bisa mengalihkan 5 ke 120 ya. Jadi, kita bisa langsung tulis 120 kali 5 bagi 3 sama dengan X. Kita hitung. 120 dengan 3 berarti 40 ya. 40 kali 5, 200. Jadi X-nya 200 km. Bagaimana dengan perhitungan yang sebelah kanan? Sebelah kanan berarti kita pakai sini ya. Nah, kali kupu-kupu. Jadi X sama dengan 120 kali 5 bagi 3. Hasilnya tetap sama ya, 200. Jadi X-nya 200 km. Baik, selanjutnya. Jarak sebenarnya antara kota A dan kota B adalah 75 km. Dan jarak pada peta adalah 5 cm. Maka skala peta adalah, kita harus tahu dulu, skala itu sama dengan apa? Skala itu perbandingan antara jarak peta dengan jarak sebenarnya. Maka dari itu, kita bisa tuliskan jarak petanya 5 cm. Sementara jarak petanya 75 km. Agar kita bisa melakukan operasi pembagian, maka satuannya harus sama.
atas dan bawah. Karena satuan paling terkecilnya cm, kita ubah km ke cm. Bagaimana cara mengubah kilometer ke cm? Kita kali dengan 100.000. Jadi 5 cm tetap ya. Sementara kilometer, 75 km kita kali dengan 100.000, artinya sama saja dengan kita menambahkan 5 nol ya. Jadi 7.500.000. Kita lihat di sini ada 5 dan 75, ini bisa disederhanakan, kita bagi keduanya dengan 5. Atau kita kali dengan 1/5 ya. Jadi kita peroleh atasnya 5 bagi 5, 1. Kalau 75 bagi 5 berapa? 15. Jadi ini 15, sisanya nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi perbandingan atau skalanya adalah 1:1.500.000. Bagaimana? Bisa dipahami? Selanjutnya, dengan pekerja 30 orang, seorang pemborong memerlukan waktu 15 hari untuk menyelesaikan sebuah bangunan. Jika bangunan itu akan diselesaikan dalam waktu 10 hari, maka banyak pekerja yang dibutuhkan adalah, nah kita ingat-ingat lagi, perbandingan itu ada yang senilai dan ada yang berbalik nilai. Logikanya begini, kalau misalkan ada sebuah proyek akan diselesaikan dalam waktu 30 hari, oleh 30 orang selama 15 hari, lalu sekarang diubah menjadi 10 hari saja. Artinya pekerjaannya nanti akan bertambah atau berkurang. Harinya berkurang, ya kan? Tapi pekerjaannya pasti bertambah karena perlu lebih banyak lagi tenaga atau perlu lebih selesai lebih cepat, maka tenaganya harus ditambah. Jadi ini pakai perbandingan berbalik nilai. Beda dengan perbandingan senilai yang pakai pecahan seperti ini. Kalau perbandingan berbalik nilai, kita gunakan perkalian ya, lebih mudah. Misalkan banyaknya pekerja adalah X, maka kita peroleh 30 kali 15 sama dengan 10 kali X. 30 kali 15 sama dengan 10X. Atau kita bisa tulis 10X sama dengan 30 kali 15. Nah, untuk mencari X, ini kita hitung 30 kali 15 bagi 10. Berapa 30 bagi 10? 3 ya. 3 kali 15, 45. Jadi sekarang pekerjanya harus ada sebanyak 45 orang. Baik, selanjutnya nomor 5. Koefisien untuk variabel A kuadrat dan AB kuadrat pada persamaan ini berturut-turut adalah, apa itu koefisien? Koefisien adalah angka di depan variabel-variabel ini. Oleh karena itu, kamu harus tahu dulu variabel ini yang mana, A kuadrat yang mana. Ayo kita lingkari. A kuadrat yang ini ya. AB kuadrat yang mana? AB kuadrat, AB kuadrat. Yang ini. Baik, untuk A kuadrat, apa angka di depan A kuadrat? Angkanya 3, berarti koefisiennya 3. Dan apa angka di depan AB kuadrat? Koefisiennya nih, angkanya 2 plus 2 atau 2. Jadi jawabannya 3 dan 2. Bentuk paling sederhana, nomor 6, dari kalimat ini adalah, nah bentuk sederhana itu berarti kita sudah sebelumnya menjumlahkan, mengalihkan, mengurangkan, membagikan yang bisa ya, yang bisa dilakukan gitu. Nah, kita lihat di sini apakah ada nih, ini kan semuanya penjumlahan pengurangan ya, apakah ada yang bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan di sini? Di sini nih, ada tidak? Ada ya, yang ini. Dia sama-sama variabel X. Karena sama-sama variabel X, berarti kita bisa menghitung 4X kuadrat. Nah, ini negatif 3X kurangi 5X, sama saja dengan kita menghitung negatif 3 kurangi 5. Nah, ini sekali lagi, tandanya sama beda? Tandanya sama, berarti angkanya dijumlahin. 3 tambah 5, 8, tandanya negatif. Jadi jawabannya negatif 4X kuadrat kurang 8X kurang 7Y plus 4. Nah, ini sudah sederhana karena tidak ada lagi yang lain yang bisa kita jumlahkan atau kurangkan. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Penyelesaian dari 7X kurangi 3 sama dengan 11 adalah, nah di sini kita
manipulasi ya. Kita ubah, tapi tidak mengubah tidak mengubah X, tidak mengubah hasil X, tapi kita hanya mengubah persamaan. Tapi dia tetap sama ya kanan kiri. Gimana caranya? Kita menghilangkan negatif 3 dengan cara menjumlahkan kanan kiri dengan 3 ya. Kita jumlahkan kanan kiri dengan 3. Jadi kita peroleh di sini 7X sama dengan 11 tambah 3 ya. Karena kalau negatif 3 tambah 3 kan pasti 0. 7X sama dengan berapa? 11 tambah 3? 4. Nah, sekarang kita hanya ingin 1X saja ya. Karena kita ingin 1X saja, berarti 7X ini, 7 ini harus kita kalikan dengan kebalikannya. Kebalikannya apa? 1/7. Jadi kita kalikan kedua ruas dengan 1/7. Sorry, ini 14 ya. Jadi kita dapat, ini kan 1 ya. Jadi X sama dengan 14 bagi 7. Berapa tuh 14 bagi 7? 2. Jadi penyelesaiannya ini adalah X sama dengan 2. Oke, untuk selanjutnya nomor 8 ya. Nomor 8. Jumlah dari ini tambah ini ya. Oke, kita jumlahin nih. Kita jumlahin 5x kuadrat y dikurangi 7xy kuadrat tambah 6xy tambah 9x kuadrat y tambah 8xy kuadrat kurangi 7xy. Kalau ditambah langsung aja kita tulis semuanya. Terus sekarang kita cari variabel yang satu suku ya. Nah, yang ada nggak sih yang sama dengan x kuadrat y? Ada nggak sih yang sama variabelnya? Ada x kuadrat y. Kita cari, oh ini ada ya di sini. Jadi kita bisa jumlahkan atau kurangkan. 5x kuadrat y tambah 9x kuadrat y. 5 tambah 9, 14x kuadrat y. Ada lagi yang lain x kuadrat y? Nggak ada ya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada negatif 7xy kuadrat. Berarti akan sesuku dengan ini. Plus 8xy kuadrat. Nah, kita hitung negatif 7 tambah 8. Negatif 7 tambah 8 tandanya sama beda? Beda ya. Satu negatif, satu positif. Berarti dikurang dong angkanya. 8 kurangi 7, 1 ya. Ambilnya positif berarti kan ya. Positif 1 xy kuadrat. Satunya nggak ibu tulis. Oke, selanjutnya ada plus 6xy kurangi 7xy. Ini berarti plus 6 dikurangi 7. Tandanya jelas beda. Berarti dikurang dong ya. 7 kurangi 6, 1. Kita ikutnya negatif ya. Karena 7-nya itu lebih ke kiri deh. Negatif 1 xy. Oke, jadi ini sudah ya jumlah dari dua persamaan itu atau dua kalimat ini. Nomor 9. Hasil dari ini gimana nih? Nah, kita bisa pakai kotak ya. (3x min 2y) di sini 5x plus y ya. Kita isi kotak-kotaknya. Ini ngisinya dengan cara 3x kali 5x. 3x kali 5x 15x kuadrat. Ini mengisinya gimana? Ini kali ini ya. Negatif 2 kali 5 negatif 10 xy. Kalau ini diisinya 3x dan y. 3x kali y 3xy. Kalau ini terakhir berarti dari negatif 2 kali plus y. Jadi dapat min y ya. Min 2y kuadrat. Jadi kita tulis semuanya 15x kuadrat min 10xy plus 3xy dikurangi 2y kuadrat. Yang bisa dijumlahkan yang ini ya. Kita jumlahkan jadi 15x kuadrat min 10xy tambah 3 min 7xy kurang 2y kuadrat. Oke, jadi itu jawabannya. Sekarang kita masuk ke nomor 10. Bagaimana cara mengerjakan nomor 10 nih? Penyelesaian dari sini. Nah, ini gampang banget ya. Kita tinggal mengalihkan ini ke dalam.
kali ke dalam, kali ke dalam. Kita buka dulu kurung-kurungnya. 3 kali 2x, 6x. 3 kali negatif 1, negatif 3. Tulis sama dengannya. 5 kali 1, 5. 5 kali min x, min 5x. Tambah 13. Selanjutnya kita gabungkan x dengan x, bilangan dengan bilangan. Jadi ini kita gabungkan ke kiri ya. Berarti negatif 5x jadi plus 5x sama dengan 5 tambah 13, lalu negatif 3 jadi tambah 3 ya. Jadi 11x sama dengan 21 ya. Oke, jadi x sama dengan 21/11. Selanjutnya kita bahas nomor 11. Jumlah dua bilangan berurutan adalah 73. Bilangan pertamanya adalah, karena bilangan ini berurutan, jadi beda bilangan pertama dan bilangan kedua hanya 1 ya. Berarti kalau bilangan pertama x, maka bilangan kedua ini tinggal x tambah 1. Jadi kalau jumlah bilangan berurutan tersebut adalah 73, kita tinggal jumlahkan x tambah 1 sama dengan 73. X tambah x berapa? 2x. 2x tambah 1 sama dengan 73. Jadi kita mau cari 2x aja, plus satunya harus hilang dari situ ya. Jadi 2x sama dengan plus 1 jadi kurang 1. 73 kurangi 1. 2x sama dengan 72. Jadi x-nya sama dengan 72 bagi 2. Berapa ya 72 bagi 2? Yaps, 36. Jadi jelas x bilangan pertama sama dengan 36. Bilangan pertama 36, berarti bilangan kedua 7, 37. Oke, lanjut ya, nomor 12. Penyelesaian dari yang ini nih sama kayak nomor 10 ya, ada kurungnya. Kalau ada kurung berarti kita harus membuka kurung tersebut. Bagaimana cara membuka kurung? Nah, ini ada 2 dalam kurung x plus 3 ya. Oke, kita kalikan ini ke dalam. 2 kali x, 2 kali negatif 3. Berapa 2 kali x? 2x. 2 kali negatif 3 negatif 6, lebih dari sama dengan x kurangi 12. Nah, kita kelompokkan x di sebelah kiri dan bilangan di sebelah kanan. Berarti di sebelah kanan nggak boleh ada x ini ya, kita kurangi dengan x. Berarti kurangi x. Ini nggak boleh ada min 6, berarti tambah 6 ya. Jadi di sini x-nya kan udah hilang ya di situ. Jadi min 12 tambah 6. 2x kurangi x. X ya. Lebih dari sama dengan negatif 6. Udah selesai. Jadi x sama dengan negatif 6. Nomor 13. Sudut yang besarnya 190 derajat. Jadi sudut itu ada beberapa jenis ya. Ada yang sudut itu misalkan x sudut ya. X sudut. Kalau misalkan x-nya antara 0 sampai 90 namanya sudut lancip. Kalau x-nya pas 90 namanya sudut siku-siku. Kalau x-nya antara 90 sampai antara 90 dan 180 namanya sudut tumpul. Terus kalau x-nya 180 sampai 360 ya, namanya sudut refleks. Kalau pas nih x-nya 360 maka disebutnya sudut penuh ya. Nah, 190 itu masuk ke kategori mana? Masuk ke kategori ini ya. Sudut refleks karena dia lebih dari 180 derajat. Jadi jawabannya jenis sudutnya adalah sudut refleks. Oke. Refleks. Nah, nomor 14. Penyiku sudut 37. Penyiku berarti kalau dijumlahin 90 derajat ya. Jadi x tambah 37 sama dengan 90.
Nah, X-nya 90 kurangi 37. Berapa hasilnya? 53 derajat ya. Oke, nomor 15. Nah, ini sudutnya sudut apa? Sudut bepel lurus. Artinya kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Kita hitung. 4X tambah 24 sama dengan, sama dengan. Tambah ya. Tambah 2X sama dengan 180. Nah, yang bisa dijumlahin ini ya. 4X tambah 2X, 6X. Tambah 24 sama dengan 180. Jadi 6X-nya 180 dikurangi 24. Berapa 180 kurangi 24? 156 ya. Berarti X-nya 156 bagi 6 sama dengan 26 derajat. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya nomor 16. Berdasarkan gambar di samping besar sudut AOB adalah, nah kamu harus tahu ini sudut apa ya. Nah ini sudut siku-siku, berarti AOB yang mana? AOB yang ini. Karena ini sudut siku-siku, maka kalau dijumlahkan hasilnya 90 derajat. Jadi 5A sama dengan 90 derajat. A nya 90 derajat bagi 5 berapa? 18 derajat. Apakah jawabannya 18 derajat? Bukan, karena yang ditanyakan sudut AOB. AOB itu 2A ya. Jadi sudut AOB ini sama dengan 2A. 2 kali 18, 36. Nomor 17. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai X pada gambar di atas adalah, nah ini sudut apa ya? Oke, kita bisa lihat kalau X plus 20 ini dia punya sudut di sini ya, yang bertolak belakang, X plus 20. Jadi sekarang kalau posisinya kayak gini nih, maka X tambah 20 dengan 3X kurangi 40 itu dijumlahkan sama dengan 180 ya pasti ya. Karena dia dalam sepihak. Oke. Jadi di sini 3X kurangi 40 tambah X plus 20 sama dengan 180. 3X tambah X, 4X min 40 tambah 20 min 20. Nah, jadi 4X-nya min 20, lawannya plus 20 ya. Tambah 20 jadinya 4X sama dengan 200. X sama dengan 200 bagi 4, 50 derajat. Jadi X-nya 50 derajat ya. Oke, nomor 18. Perhatikan gambar AE. Oke, gambar AE ini ya. Lihat AE ini dia membagi sisi BC menjadi sama panjang. Berarti ada BE dan EC sama panjang. Berarti disebut garis apa ya? Oke, silahkan dijawab. Garis apa yang membagi dua sisi sama panjang? Nomor 19. Berapa banyak sumbu simetri pada persegi? Silahkan cari sendiri ya, sumbu simetri itu seperti apa. Nomor 20. Persegi panjang memiliki keliling 50 cm dan lebar 9 cm. Maka panjangnya berapa? Keliling persegi panjang itu sama dengan 2P tambah 2L ya. Nah, ini sama dengan 50. Berarti 2P kan nggak tahu P-nya, lebarnya mah tahu 9. Jadi 2 kali 9 sama dengan 50. Berapa 2 kali 9? 2 kali 9 18 ya. Jadi 2P sama dengan 50 kurangi 18. Ini kesiniin ya. 2P sama dengan berapa? 50 kurangi 18. 32. Jadi P-nya 32 dibagi 2 sama dengan 16. Baik, sekian pembahasan kisi-kisi asas semester genap tahun ajaran 2024-2025. Simak pembahasan soal-soal selanjutnya di video part kedua dan part ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.